Jeragane wonten. Jeragan sing ngoten niku sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita kula. Siapa jeragannya di belakang? Di samping, di belakangnya ada jeragane. Jeragane wonten. Jeragan sing ngoten niku sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita kula. Siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengacau atau untuk 30 September terhadap Presiden Joko Widodo atau G30S Jokowi. Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. Kedua, bahwa rangkaian kebohongan terus dikemas dalam rangka untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana, dan juga prasarana dari ketatanegaraan. Yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi. Itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Menurut beta, Rizik Syihab adalah bapak provokator paling pengecut di negara ini. Kenapa beta bilang begitu? Karena beliau menyuruh Munarman dan kawan-kawan selaku kuasa hukum untuk menggugat Pak Jokowi menggunakan nama Rizik Syihab. Tapi beliau sendiri kabur ke Arab Saudi. Lalu apakah itu bukan provokator yang pengecut? Jadi beta berharap mudah-mudahan beliau menetap di Arab, jangan kembali ke Indonesia. Kalau bisa beliau lanjut ke Yaman agar bantu kelompok Houthi untuk berperang melawan Israel dan sekutu. Tapi kalau beliau tidak bantu Yaman, maka saudara bisa tebak Rizik Syihab adalah sekutunya siapa. Lu tunggu sebulan lagi, Mulyono gue jeblosin ke penjara. Amin. Lu aminnya nggak serius. Setuju gak? Setuju gak? Semua yang terlibat saudara, Mulyono, siapa lagi, Mulyene, Mulyuno, semua seret saudara. Saudara siapapun saudara, rezim sekarang ini yang terlibat korupsi, yang seenak-enaknya nabrak undang-undang, yang melanggar konstitusi, yang korupsi besar-besaran, yang membuat rakyat susah, kita seret rame-rame, jebloskan mereka semua ke penjara saudara. Takbir. Siap berjuang, siap berjuang, siap jebloskan mereka ke penjara. Takbir. Alhamdulillah. Maunya saya, sebelum saya akhiri nih ceramah nih, boleh saya sampaikan? Boleh. Pengennya saya besok Mulyono dilengserin. Nggak usah nunggu 20 Oktober, kelamaan. Betul? Betul? Besok lengserin. Untuk Unyil berisik, beta mau tanya, Anda gugat Pak Jokowi sebesar 5.000 triliun, itu atas dasar apa? Atas dasar utang negara. Lalu apakah Anda tidak paham mekanisme dari utang negara? Kalau tidak paham, maka ceramah saja soal agama, jangan berisik soal politik. Presiden itu tidak bisa berutang semaunya. Dia harus ajukan dulu ke para wakil Anda yang duduk di kursi empuk DPR. Di DPR sendiri punya aturan bahwa negara tidak boleh berutang lebih dari 60% pendapatan negara. Sedangkan Pak Jokowi cuma di kisaran 38%. Lalu bagaimana bisa Anda mau gugat Pak Jokowi soal utang negara? Atau jangan-jangan Anda sengaja gugat Pak Jokowi 5.000 triliun supaya uang itu Anda bisa pakai biaya nikah dengan Nona Firsa? Supaya uang itu Anda bisa pakai buat paspor agar tidak dideportasi lagi oleh Arab Saudi? Koar-koar seret para koruptor ke penjara, tapi RUU perampasan aset koruptor yang diajukan oleh Pak Jokowi di DPR Anda tidak pernah berteriak, kan munafik. Dan kalau Anda bilang para pelanggar konstitusi harus dipenjara, maka harusnya Anda itu yang dipenjara. Kenapa beta bilang begitu? Karena Anda ingin agar Pak Jokowi dilengserkan sebelum 20 Oktober mendatang. Lalu apakah Anda tidak paham konstitusi? Kalau tidak paham, maka ceramah saja soal agama. Teriak-teriak ingin lengserkan Pak Jokowi sebelum 20 Oktober mendatang, tapi diri sendiri kabur ke Arab Saudi dengan alasan umroh, kan cemen. Lucunya lagi Anda bilang
20 Oktober terlalu lama untuk masa jabatan Pak Jokowi. Menurut beta, kalau Anda merasa 20 Oktober terlalu lama untuk Anda menahan rasa sakit hati pada Pak Jokowi, maka pergilah ke Yaman untuk bergabung dengan kelompok Houthi supaya Anda yang unyil itu dilengserkan oleh rudal Arab dan rudal Israel. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo alias Mulyono, sebelum masa jabatanmu berakhir, hendaklah kau melakukan dua hal. Hendaklah kau melakukan dua perkara. Yang pertama, berterima kasihlah kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, yang dimana bangsa dan rakyat telah memberikan kepercayaannya kepadamu selama berapa tahun? 2 periode, 10 tahun. Selama 10 tahun masyarakat dan rakyat memberikan kepercayaan, memberikan mandat kepadamu untuk memimpin Indonesia dan memimpin bangsa dan rakyat Indonesia. Berterima kasihlah atas mandat, atas amanat dan kepercayaan yang telah rakyat berikan kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, di masa-masa akhir jabatanmu wahai Jokowi, minta maaflah kepada rakyat atas selama ini kebijakan-kebijakan yang kau lakukan, yang dimana mungkin banyak daripada kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat, bikin rakyat susah, bikin rakyat menderita, bikin rakyat kelaparan. Minta maaflah engkau kepada rakyat, karena engkau suka tipu rakyat, suka bohongi rakyat. Engkau tipu rakyat dengan muka polosmu, engkau bohongi rakyat, engkau tipu rakyat. Minta maaf kepada rakyat, minta maaf kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia atas segala kesalahan-kesalahan, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Perbuatan-perbuatan dosamu kepada rakyat, baik yang tampak atau yang tidak tampak, minta maaflah kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Minta maaflah. Selama kepemimpinanmu banyak masyarakat yang susah, masih banyak masyarakat yang susah, banyak rakyat-rakyat pengangguran, sedangkan tenaga kerja terus kau kirim dari asing. Minta maaf kepada rakyat, karena sungguh terlalu banyak rakyat yang kau bodohi, terlalu banyak rakyat yang kau bodohi, yang kau dustai, yang kau tipu, yang kau berikan janji-janji palsu. Minta maaf kepada rakyat. Ini nasihat saya sebelum masa-masa akhir jabatanmu. Berterima kasih dan minta maaflah kepada rakyat. Jangan sampai engkau menjadi khasir, jadi orang yang rugi, karena kelak di akhirat kullukum ra'in, setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai atas apa-apa yang ia pimpin. Oleh karenanya ini nasihat saya, jangan sampai nanti di akhirat kau udah datang bawa pahala banyak, nanti datang masyarakat rakyat Indonesia, mereka mengadu kepada Allah, habis pahalamu, tinggal dosa-dosa. Itu wasiat saya kepada Jokowi. Untuk Bahar Smith alias Basi, Anda memberikan wasiat pada Pak Jokowi untuk berterima kasih dan minta maaf pada rakyat Indonesia. Setahu beta, wasiat itu adalah sebuah pesan, di mana pada umumnya wasiat itu baru berlaku jika si pemberi wasiat sudah meninggal dunia. Lalu apakah Anda sudah mau meninggal? Kalau Anda sudah mau meninggal, maka beta mau memberikan nasihat pada Anda sebelum masa aktif Anda di muka bumi selesai, di mana beta mau agar hendaklah Anda melakukan dua perkara sebelum Anda pergi jauh dari muka bumi ini. Pertama, berterima kasihlah pada rakyat Indonesia karena telah memberikan kesempatan dan kepercayaan pada Anda untuk tinggal di negara ini meskipun Anda banyak melakukan keonaran. Jadi berterima kasihlah atas kebaikan, kekayaan hingga kemewahan yang rakyat berikan pada Anda, di mana semua itu Anda tidak pernah rasakan di negeri Yaman. Jadi seharusnya Anda itu yang berterima kasih, bukan malah memberikan wasiat macam mau putus napas. Dan yang kedua,
Sebelum masa-masa Anda turun ke liang kubur, hai Bahar Smith alias Basi, minta maaflah pada rakyat Indonesia atas semua tipu muslihat Anda yang bikin rakyat susah, yang bikin rakyat sengsara. Bahkan ada rakyat pribumi yang dipenjara hingga kehilangan nyawa akibat menjadi budak Anda. Jadi minta maaflah pada rakyat atas semua itu yang Anda lakukan. Bahkan banyak juga rakyat miskin yang Anda peralat untuk gunakan dorang punya tenaga. Banyak juga rakyat yang tidak mampu yang Anda porotin demi embel-embel surga untuk dapatkan kekayaan hingga kemewahan. Jadi minta maaflah pada rakyat Indonesia atas semua tingkah laku bejat Anda yang mencoreng nama baik Indonesia. Bahkan dosa-dosa Anda yang nampak hingga yang tidak nampak telah banyak mencoreng nama baik agama tertentu. Jadi minta maaflah pada bangsa dan rakyat Indonesia sebelum siksa kubur menjemput Anda.